Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kembali lagi di channel saya, Ridwan Bahrudin. Kemarin saya ditanya sama teman saya katanya kemarin bangunnya kesiangan. Terus salat subuh saya gimana? Apakah saya berdosa? Apakah saya tidak berdosa? Ini bagaimana? Katanya begitu. Saya jawab begini. Ibadah salat itu yang biasa dibahas di dalam kitab-kitab fikih, secara pelaksanaannya itu ada 3 macam. Pertama, ada yang kita kenal dengan adaan, ya, secara pelaksanaan disebut adaan. Yang kedua, qadaan, dan yang ketiga yaitu i'adatan. Yang pertama yaitu adaan. Adaan ini adalah kita melaksanakan sholat sesuai dengan waktu, sesuai dengan jamnya. Misalkan kita sholat subuh, ya, pas ketika waktu sholat subuh masuk dan sebelum waktu matahari terbit masuk. Kita sholat zuhur pas sekali ketika waktu zuhur masuk, misalkan jam 12 ya zuhurnya, terus selesai sampai jam setengah 4 misalkan. Nah, kita sholat di waktu antara jam 12 sampai setengah 4 itu. Nah, itu kita melaksanakan ibadah sholat itu secara adaan. Adaan itu ya tunai lah begitu. Dan yang kedua yaitu qadaan. Qadaan itu kan bayar hutang. Ibaratnya kita tidak bisa melaksanakan sholat di tepat waktu, namun kita mampu melaksanakannya di waktu setelahnya. Misalkan ya ini tadi, kesiangan. Orang yang sholat subuhnya kesiangan. Tentu ketika ada salah satu orang yang sudah baligh, yang sudah berakal, dia kondisinya capek, misalkan di malam hari dia ada tugas atau habis dalam perjalanan, terus dia tidur, misalkan tidurnya jam 2, bangun-bangun jam 9, jam 8, ya. Ini bisa dia langsung melaksanakan sholat subuh pas ketika dia bangun. Lalu niatnya seperti apa? Qadaan itu tadi, misalkan niatnya begini, usalli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Nah, qadaannya itu yang biasanya kalau kita tepat waktu membacaannya itu adaan lillahi ta'ala, terus ini diganti dengan qadaan lillahi ta'ala. Ya kan? Terus sama seperti misalkan kejadiannya kita tidur jam 11, ya, tidur jam 11. Bangun-bangun jam 5 sore. Jam 11 siang kita tidur, bangun jam 5 sore. Nah, sholat subuh kita gimana? Ini kan kita tidur tidak sengaja begitu, tidak sengaja. Kita tidur jam 11, badan capek, bangun-bangun jam 5 sore. Nah, sholat zuhurnya itu bisa diqadha pas ketika bangun di waktu sholat asar. Bisa kita sholat asar terlebih dahulu, atau juga sholat qadha zuhur terlebih dahulu, itu tidak apa-apa, ya, tidak berdosa. Misalkan kita kondisi capek, malamnya itu capek, ya, atau habis dalam perjalanan, kita tidur jam 2, jam 3, bangun-bangun jam 8, jam 9, nah ini insya Allah kita tidak berdosa. Hal ini tentu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam hadisnya, rufi'al qalamu an thalathatin, 'anin naimi hatta yastayqidh, wa 'anis sabiyyi hatta yablugh aw yahtalim, wa 'anil majnuni hatta ya'qil. Jadi tidak dianggap, ya, suatu kesalahan, suatu perbuatan dosa tidak dianggap bagi 3 golongan. Yang pertama yaitu anin naim hatta yastayqidh, bagi orang yang tertidur sampai dia bangun. Nah, ini kasusnya orang ketiduran itu tadi. Terus yang kedua yaitu anis sabiyyi hatta yablugh aw yahtalim, dari anak kecil, ya, sampai dia itu baligh. Anak kecil, masih bayi, pokoknya yang belum baligh, dia tidak puasa, tidak sholat, ya, itu tidak apa-apa, tidak dicatat sebagai perbuatan yang dosa gitu, ya.
Terus wa anil majnuni hatta ya'qil, dan ada satu golongan lagi yaitu orang gila sampai dia berakal. Orang gila bebas dia mau ngapa-ngapain aja. Dia tidak sholat, tidak puasa, mau ngapain aja silahkan aja, karena dia akalnya sudah diangkat. Jadi sudah tidak ada beban untuk dipertanggungjawabkan lagi. Yang tidak boleh itu begini, ketika ada azan subuh berkumandang, kita sudah ngantuk, terus dia bilang, nanti aja lah sholatnya, mau tidur dulu 1 jam, 2 jam. Dia bablas. Dia bablas, bangun-bangun jam 10, jam 11. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Memang urusan dosa itu hanya Allah yang ngatur begitu kan, tapi ya ini secara tidak langsung ada unsur kesengajaan. Karena sudah tahu waktu sholat subuh itu masuk, tapi dia malah tidur. Harusnya sholat dulu, terlebih dahulu ya, baru habis itu tidur. Nah, ini yang diajarkan seperti ini. Jadi gini ya guys, sholat itu kan wajib dalam kondisi apapun ya. Saya berusaha mengingatkan kepada diri saya sendiri nih, bagi teman-teman lah umumnya. Jadi sholat itu kan wajib dalam kondisi apapun. Tidak ada alasan seorang muslim meninggalkan sholat. Terus bagaimana ketika kesiangan? Nah, solusinya itu tadi, dikodok. Sholatnya itu dikodok. Ketika orang sakit, ya tetap sholat. Sholatnya bagaimana? Kalau dia tidak bisa berdiri, Islam membolehkan sholatnya sambil duduk. Ketika tidak bisa duduk, Islam membolehkan sholatnya sambil tiduran. Ketika tidak bisa tiduran, Islam membolehkan sholatnya hanya dalam pandangan mata. Ini pandangan mata ini masih dalam penjelasan ya. Artinya ketika orang itu memang sudah tidak bisa berdaya apa-apa, di rumah sakit, ya, sedang dalam pengobatan, tidak bisa bergerak, badannya tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa, kaki tidak bisa, gerakan kepala sudah tidak bisa. Yang hanya bisa bergerak adalah mata dan mulut misalkan. Nah udah, sholat dengan pandangan mata, ya. Jadi mulai wudunya kita membayangkan, terus sholatnya mulai dari takbir, ruku, sujud, kita dibayangkan. Nah, ini kondisi yang benar-benar kita tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau juga kondisi terpapar, kita tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sholat, ya berarti harus disolatkan. Ya kan? Kalau kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain untuk sholat, ya berarti disolatkan. Meninggal kan? Meninggal harus disolatkan. Jadi itu ya guys. Jadi kalau ada teman-teman yang bangunnya suka kesiangan, ya, kalau sekali, 2 kali ya is oke lah, mungkin karena capek atau lembur atau dia dalam perjalanan ya, itu nggak apa-apa. Dia bangun subuh, habis itu langsung diqodho. Namun kalau dia tiap hari kesiangan, tiap hari bangun jam 8, tiap hari bangun jam 9, sholat subuhnya diqodho terus, nah ini yang nggak boleh. Harus hati-hati ya. Jadi kalau begadang, ya kalau bisa sholat subuh dulu, baru tidur. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.